dana sumber pendapatan apapun itu tolong diurangi, termasuk kekayaan desa. Hari-hari ini pemerintah desa juga kita bintek untuk bagaimana mengelola aset desa. Penjenengan sebagai BPD juga kita harapkan, kita mohon, kita saling gayung bersambut. Sebelum saya akhiri, saya mau titip pesan. Negara kita karena cumpeng, duit ini dijereng-jereng. Penjenengan sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan desa ikut bertanggung jawab akan hal ini. Mula sumber dana apapun, sedikit apapun harus digemeni. Itu hanya 2.300 meter keduanya. Kemudian yang digunakan hanya 1.050 meter. Kan hanya untuk jembatan dan opritnya. Oprit itu badan berjembatan. Penjenengan siap-siap untuk kaget. Berapa pemerintah ini akan ganti rugi itu? 3 miliar 150 juta. Loh, ini akan saya contohkan. Kuwi nek bisa, kuwi nek negara iki menang-menangan. 1070 meter kan langsung gitu saja kan dibuat. Wong nggone negara desa ngene gini. Tapi tidak, karena apa? Negara ini punya komitmen. Sedumuk batuk senyari bumi, sedumuk batuk ya bagiannya Pak Guntur. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan pengarahan oleh beliau Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen kepada Bapak Dr. Andes Joko Suratno. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Pak Guntur, Pak Trimul, Pak Camat Bundang dan Pak Camat Jenar. Saya tahun 2012 Camat Bundang. Tahun 2011 saya juga pernah Camat Jenar 1 bulan. Karena saat itu saya Camat Pangen, Camat Jenarnya Pak Darno pensiun, sehingga saya ngerangkep Jenar. Terus akhirnya pindah Bundang, ketemu Pak Heru tadi. Saat itu belum kepala desa. Saya di Bundang, kebetulan Pak masa jabatan Pak kepala desanya habis. Pak Heru itu Tegalrejo Pilkades yang pertama di Kecamatan Bundang. Akhirnya beliau jadi kepala desa. Habis dari Bundang pindah ke Kecamatan Sragen, ketemu Pak Agus itu yang pakai jas hitam itu juga kepala desa Tangkil. Jadi Bolodiri teman semua. Yang saya hormati juga Pak Kepala Pemerintahan, selamat datang Pak Agus, Bapak Ibu BPD, Pak Ketua Sekretaris di Kecamatan Bundang dan Kecamatan Jenar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua sehat. Sore hari ini sampai dengan besok siang kita di Tawangmangu untuk bersama-sama menambah ilmu. Dan juga yang kedua tentunya refreshing. Jadi buatan saya sepanjang. Dua kegiatan itu harus tercapai. Ilmunya tambah, ini refreshingnya ya itu. Mereka aku nek mung golek ilmu tok luas teko kene
Nek mau golek ilmu tok cukup neng desa atau neng kecamatan kita rapat, kita sampaikan. Nah ini jauh-jauh diajak ke sini biar juga sekaligus refreshing. Semoga kita selalu sehat, COVID semoga segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, walaupun tentunya di era new normal. Tadi Pak Camat Gondang saat salam pembukanya sudah menyampaikan, karena beliau Camat Sukodono lama, terus juga Camat Gondang tentunya juga sudah mengamati dua tipikal BPD. Siji tipenya pasif, manut, apa eneke glundung, mungcap stempel tok, sing penting menuhi syarat. Tipe yang kedua rodok majul. Nah ini sing digoleki sing mana? Sing apik sing kedua atau pertama? Tengah-tengah. Iya, kita cari yang tengah-tengah. Saya juga mempelajari, kalau Pak Guntur tadi 2 kecamatan, mudah-mudahan tambah 3 atau 4 Pak Guntur. Oh, iya. Kita yang ngejar aku, kita ya ora canda kita. Karena saya pernah camat itu 7 tempat definitif yang nganggo dilantik. Kemudian 3 tempat ya seperti Jenar, Kalijambe, itu saya PLT. Kalau di Kabupaten Sragen itu ada 20 kecamatan, saya sudah separuh sendiri, sudah 10 kecamatan. Moga-moga anak pilihan bupati paling ora dilirik dari wakil bupati ini. Amin. Ya paling ora gue jujukan golek masakin wis enak. Nek ndundang warnane Tegalrejo enak. Nek nang Jenar ning Japoh ya enak. Tangen Dukuh ya iso. 10 tempat kok itu kan oke. Konco. Ibu dan Pak sekalian, kalau saya tambah sedikit dari hipotesis Pak Camat Gondang tadi, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak pernah mau belajar detail tentang aturan, sehingga saya yakin di antara yang lalu ini tidak hanya baru sekali menjadi anggota BPD, pasti sudah ada yang periode kedua. Akhirnya saat periode pertama dulu udah di BPD ya wis ngene ya. Sing penting nek undangan rapat ning balai desa ya rapat, jalui persetujuan pemerintah desa setuju, nanda tangani, dicap stempel. Sing penting diundang teko. Karena tidak mau belajar memahami aturan. Padahal kalau saya ceritakan Ibu dan Pak sekalian, saya berikan pengarahan ini hanya membuka saja, membuka wawasan pikiran. Gelas ini kalau ditutup, tertutup seperti ini, ditaruh air tidak akan masuk. Tapi kalau tutupnya dibuka, gelas ini tadi kosong atau setengah, tambah air, airnya bisa masuk. Tugas saya pengarahan hanya membuka tutup ini saja. Nanti setelah terbuka, Pak Kabak Pemerintahan, Bu Kabid Pemberdayaan, dan timnya yang akan mengisi airnya tadi kepada penjenengan. Mudah-mudahan waktu tidak terlalu lama, tapi mentes hasilnya. Sinau plungsu melu udu. Saya akan membuka wacana wawasan penjenengan sehingga menjadi sebuah kebanggaan. Negara kita ini amat sangat luas, penduduknya amat sangat besar. Maka pemerintahan di Indonesia tidak mungkin dilaksanakan secara sentralistik, hanya Pak Presiden saja yang merintahkan. Karena luas jangkauannya, banyak penduduknya berpuluh-puluh. Maka para pendiri bangsa ini memilih
sistem negara kita adalah negara republik. Pemerintahnya adalah presidensial. Apa itu makna dari presidensial? Turunannya karena luasannya cakupan tadi, tanggung jawabnya, sehingga dibagilah kewenangan-kewenangan pemerintahan. Pemerintah pusat ada kewenangannya sendiri. Nah, kewenangannya ini berlaku untuk mana? Ya berlaku untuk seluruh Indonesia. Dibagilah menjadi sekarang 34 pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi punya kewenangan-kewenangan juga. Di sana juga ada DPRD, ada eksekutifnya, pemerintah provinsinya. Di pusat tadi juga ada Pak Presiden beserta menteri, eksekutifnya, ada legislatifnya. Kalau yudikatif kan urusan peradilan. Begitu juga di tingkat kabupaten, di Sragen ada 20 kecamatan, 196 desa, juga ada bupati, ada DPRD. Kemudian sampai dengan desa, itu juga ada pemerintah desa, Pak Kepala Desa beserta perangkatnya itu disebut pemerintah desa, lembaga pemerintah desa, lembaganya. Kemudian juga ada BPD. BPD itu juga lembaga Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan kewenangan-kewenangan masing-masing. Pemerintah desa tadi, Pak Kepala Desa beserta perangkatnya tidak bisa apa-apa, tidak boleh menjalankan pemerintahan kalau tidak ada BPD. Begitu juga di pusat. Presiden sebagai eksekutor mengeksekusi kebijakan yang ditetapkan bersama antara pemerintah dengan DPR. Wujudnya adalah APBN. Provinsi pun juga demikian, gubernur juga harus bersepakat dengan DPRD provinsi menetapkan APBD. Di kabupaten juga demikian, di desa pun juga demikian. Kalau anggota DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten itu sangat bangga dengan posisi kedudukannya, sehingga panjenengan juga saya harapkan bangga bisa menjadi anggota BPD. Tepuk tangan. Kalau panjenengan sudah bangga, tentunya kebanggaan ini akan mendorong kita agar tidak kemajon, juga kita agar tidak pasif di sini. Bagaimana caranya? Ya harus kita mengikuti aturan ketentuan yang ada yang mengikat kepada desa. Ini Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga. Silakan dibaca. Ini seperti yang saya ceritakan. Badan Parlemennya desa. Nah, tadi maka saya ngajak jadi anggota DPR RI hebat, terhormat. Provinsi, kabupaten pun demikian. DPR-nya desa ini juga harus bangga. Tidak hanya sambil lalu, tidak hanya elon-elon, sehingga kita harus menciptakan bentuk. Pembentukan BPD pun juga tidak main-main. Ini dasarnya juga kuat, Undang-Undang Desa. Kepala desa itu dasarnya juga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. BPD pun ini juga dari undang-undang ini diturunkan pada Permendagri 110. Kemudian Perdubnya di Sragen juga sudah ada tahun 2017. Fungsinya kami harapkan panjenengan semua bisa menempati fungsi ini. Fungsi pertama ini sangat jelas, peraturan desa bersama kepala desa. Apa sih peraturan desa itu? Ya termasuk antara lain tadi APBD-nya tadi.
kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pak Camat tadi mencontohkan kalau desa Bendo itu tumpah darahnya Pak Kabak pemerintahan nanti yang akan ngisi penjenengan. Tadi kan diceritakan singgung di Bendo gitu. Untung tadi Pak Kabak ngomong tahu pasti marah. Yang kemajuan tadi ngarepe di cor, ora diundang, ora direncanakan. Aku ki BPD loh. Mandek sih, stop. Aku ora tahu diundang atau dijak ngomong cor. Perasaannya mungkin karena dia punya fungsi pengawasan. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Yang dimaksud melakukan pengawasan kinerja kepala desa, bukan pengawasan teknis. Tadi kan sudah ada di sini membahas dan menyepakati. Pasti di sini sudah dibahas, apalagi saat-saat sekarang pembahasan RAPBDes. Penjelasan harus masuk di sini RAPBDes, draft RAPBDes yang diajukan kepada penjenengan secara juga dipelajari betul sehingga nanti tidak terjadi ngecor mengarap pemain penjenengan rumongso gak ngerti lah kok ngomong kok rumongso ora diundang ora dijak ngomongan. Ini sudah dibahas loh, karena desa tidak mungkin, pemerintah desa tidak mungkin melakukan kegiatan yang di luar dari APBDes. Tadi kan saya sampaikan apa sih APBDes contohnya ya apa sih peraturan desa contohnya ya APBDes, karena APBDes harus ditetapkan dengan peraturan desa. Mungkin yang bersangkutan merasa ada fungsi pengawasan, tapi yang perlu dicatat pengawasan adalah pengawasan kinerja. Logikanya demikian. Di awal BPD sudah menyetujui APBDes, rancangan APBDes. Ada 30 kegiatan di sana. Pasti dirinci, jalan, jalan sejahtera, makadam dan lain sebagainya di sana. Sudah disetujui, ada dokumennya di sini. Pengawasan kinerja yang dimaksud ini hasilnya yang dilakukan sama enggak yang dirancang dalam APBDes, itu namanya pengawasan kinerja. Tadi saya contohkan ada 30 kegiatan cor, talut, aspal, jumlah 30. Ternyata sampai dengan hampir akhir tahun kok baru dikerjakan 15. Inilah masuk pengawasan kinerja. BPD berwenang memanggil kepala desa untuk dimintai penjelasan. Penjenengan undang forum BPD. BPD punya operasional kok. Rapat BPD undang kepala desa. Pak Kepala Desa, kami BPD mohon penjelasan. Dulu di awal tahun kita sudah sepakat merencanakan pembangunan 30 kegiatan. Ini sudah bulan November, kok baru 15. Lah yang 15 ini mau dikerjakan kapan? Apa permasalahannya kok belum dikerjakan sampai sekarang? Inilah namanya pengawasan kinerja. Bukan pengawasan kinerja itu iki kok bangun cor jalan ngarep rumahku, aku gak dilibatke, gak dijamu, bukan seperti itu. Karena ini adalah antar lembaga. Pak, kok saya selama ini kok gak tahu ya Pak cara pengawasan kinerja seperti itu? Ya karena kembali kepada laptop tadi, karena niat, keinginan anggota BPD ini rata-rata belum terlalu peduli untuk mempelajari sebuah aturan. Nah inilah lewat refreshing di tempat yang dingin ini supaya nanti akan terbiasa, terbuka itu. Tujuan pembentukan saya kira sudah bisa dibaca dan juga dipahami seperti ini. Kedudukan ini juga sudah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Daripada desa ini apa positif masyarakat demo, penjenenganlah sebagai perwakilan tanda petik dari masyarakat menampung aspirasi. Saya sangat menghargai
kemarin di suatu desa sampai dengan membuat surat kepada bupati karena BPD sudah melangkah, tidak mendapatkan jawaban yang konkret, sehingga mohon untuk menurunkan inspektorat turun. Kasusnya demikian. Di satu desa itu, kebetulan desa itu kena jalan tol, ada tukar guling beberapa miliar, sebagian besar sudah diwujudkan tanah, masih ada 560 juta di rekening yang belum diwujudkan tanah, karena namanya tukar guling, dari tanah harus kembali ke tanah dengan nilai yang tidak boleh turun, baik ekonomi maupun kelasnya maupun luasnya. Aturannya, baik mau melepas maupun mau membeli tanah itu harus izin gubernur. Disinyalir BPD belum diajak bicara atau belum menyetujui itu, kok sudah ada transaksi uang di rekening tadi, sebagian sudah dikeluarkan untuk DP. Karena BPD menghindari debat kusir, kalau rapat langsung, BPD-nya juga pinter ini, membuat surat tertulis dari BPD kepada pemerintah desa. Karena kalau BPD tidak segera bersikap, mungkin nanti masyarakat yang akan bersikap. Maka dia berinisiatif membuat surat penjelasan, minta penjelasan pada pemerintah desa. Ditulis apa yang dimintai penjelasan di situ. Karena tadi menghindari biar tidak debat kusir, penjelasannya dimohon juga untuk dijawab secara tertulis. Akhirnya antar lembaga ini bersurat. Setelah pemerintah desa mendapatkan surat dari BPD, ganti pemerintah desa menjawab atas yang ditanyakan oleh surat BPD tersebut. Dari jawabannya sudah diuraikan, ini alasannya ini. Nah dari situ, karena BPD-nya termasuk belajar aturan ini ditemui, kenapa kok sudah melangkah, berani memberikan DP, ngambil uang dari rekening, belum ada proses. BPD belum menyetujui, lemah ning sisih kono luasnya sekian, mau dibeli dari uang ganti rugi tadi. Dan BPD tahu bahwa untuk membeli tanah kas dari tukar guling tadi harus persetujuan gubernur. Atas jawaban tersebut, ini berarti ada malpraktek maladministrasi, ada kesalahan prosedur. Karena uang sudah terlanjur masuk kepada pemilik yang akan dibeli, tidak tanggung-tanggung itu hampir 200 juta, 560, saya kira hampir 200 juta sudah diambil, reko-rekonya gue panjir. Ini negak ditekok ya mungkin bablas terus. Akhirnya karena ada indikasi seperti itu, BPD melaporkan kepada bupati, kami menemukan indikasi ini adalah terjadi kesalahan, mohon diturunkan inspektorat untuk memeriksa siapa nanti yang berbuat salah, mohon juga untuk diberikan sanksi. Saya apresiasi BPD tersebut, berarti memang tidak ada tendensi apa-apa. Kalau ada tendensi pasti tidak dengan cara seperti itu, malah demo, malah yang penting ora setuju. Sekarang berproses dan dia tidak punya target apapun, ya wis nek memang kepala desane sing keliru, bendaharane sing keliru, ya sudah diberi sanksi. Apakah sanksinya peringatan, ternyata tidak puas, sing penting duitnya balik, prosedurnya dijalani dengan baik. Ini salah satu contoh BPD yang memahami ketentuan aturan. Maka dari itu saat sekarang, karena penjenengan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, ini kalau Pak Camat Gondang tadi istilahnya harus bisa mewarnai.
kehadirannya ini bisa dilihat. Pemerintah sangat concern dengan BPD. Selain diberikan operasional oleh pemerintah desa dari APBD lewat ADD akhirnya menjadi APBDes, juga diberikan tunjangan walaupun belum bisa nguripi, tapi paling tidak sudah bisa menghargai. Lebih tinggi dan paling tinggi lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa untuk insentifnya paling tinggi adalah BPD. Ketuanya 500 ya? Wakil ketua 450. RT itu loh Pak, hanya 250. Kemarin sama BPD, hampir sama dengan RT, tapi karena kemampuan daerah sangat terbatas yang bisa dinaikkan baru BPD 500. Nah inilah concern pemerintah, ini berharap BPD ini juga biar sehat, BPD biar kuat, sehingga check and balances di desa, pengawasan kinerja tadi betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Tugas wewenang nanti biar disampaikan oleh tim Pak Kabaspem, komandannya nanti. Tugas wewenang ini nanti biar disinggung. Nah ini operasional, saya akan menyinggung ini di sini. Karena ini juga banyak terjadi berdondi. Rumangsane wis dadi operasional sudah menjadi hak BPD. Padahal ini pengelolaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kemarin saya dengar ada yang mau dilelang sendiri oleh BPD. Ada juga dilelang oleh pemerintah desa, hasilnya langsung diminta seluruhnya oleh BPD. Garis besarnya di sini adalah selama 1 tahun BPD mendapatkan biaya operasional dari pengelolaan paling banyak 1 hektar tanah kas desa. Artinya apa? Tanah persil nomor 1 misalkan di desa Njapok luasnya 1 hektar, nek dilelang setahun ki payu 12 juta. 12 juta tadi karena dapatnya dari persil 1, 12 juta tidak boleh digunakan apapun pemerintah desa kecuali untuk operasional BPD. Kalau begitu apakah 12 juta ini didum anggota BPD ngrong yuto sing ketuane 3 yuto? Tidak. Untuk operasional itu namanya adalah untuk membiayai kegiatan BPD. Nah inilah tadi sudah saya sampaikan, BPD ini berwenang mengundang kepala desa dan perangkatnya untuk dimintai penjelasan. Mungkin ada pertanyaan, lah terus kami yang mengundang seneknya kamu di Pak? Ya itu dari operasional tadi. Karena operasional tadi kan beradanya kan di pemerintah desa, ini dialokasikan untuk operasionalnya BPD. Penjaringan akan lebih terhormat daripada yang pasif tadi. Kalau BPD yang pasif itu apa-apa pemerintah desa, bahkan surat keputusan BPD tentang persetujuan RAPBDes misalkan wis digawe ke desa sisan kaya iki kari nanda tangani kari capi kaya iki ra bangeten. Sesungguhnya nggak seperti itu. Sesungguhnya RAPBDes yang dirancang oleh kepala desa dikirim kepada BPD. BPD bertujuh atau bersembilan mempelajari dari rancangan ini. Dari BPD mempelajari rancangan ini ada yang perlu diperjelas. Forum BPD mengundang pemerintah desa, mohon hadir kepala desa beserta bendara atau beserta calon PKA di 2022 untuk hadir di sini. Ya gunakan balai desa nggak apa-apa, tapi forumnya adalah yang undang BPD. Untuk kegiatan rapat, bagaimana caranya? BPD tadi punya operasional. Maka rapatnya dibebankan kepada operasional BPD tadi.
demak panjenengan upama ngomongi, upama tekoke luwih teteh timbang panjenengan hanya nunggu. Engko ra ya diundang para desa. Ini yang salah kaprah. Nanti akan disampaikan lebih lanjut. Kami akan dalami, kami akan pertegas di sini. Kenapa namanya biaya operasional itu di pemerintah desa? Ibu dan Pak sekalian, desa-desa di Kabupaten Sragen mulai 2019 pengelolaan keuangannya itu sudah menggunakan Siskuides. Siskuides ini adalah berbasis kas. Namanya berbasis kas itu adalah by rekening. Harus tercatat di rekening RKD, namanya rekening kas desa. Baik itu uang masuk maupun uang keluar. Uang masuk apa contohnya? Hasil lelangan bondo desa tadi, DD, ADD, BKK, BHP, bantuan provinsi, KPRD, semua harus masuk di satu rekening, namanya rekening kas desa. 2019 sudah seperti itu. 2020 ditambahi lagi sudah non tunai. Jadi PKA tidak pernah bendahara, tidak pernah bawa uang. Cor jalan 100 meter butuh semen 50 sak. Jika duit ke rekening butuh semen tidak. Toko ngendi, rekening nomor rekening toko kuwi diminta, baru bisa diproses lewat SPP. Semen 50 sak terbayar dari RKD langsung transfer, tidak melalui saya. Nah ini perlu saya sampaikan di sini, panjenengan sebagai bagian penyelenggara pemerintahan desa turut mengawasi mensukseskan ini. Panjenengan sebagai bagian dari penyelenggara desa. Berikutnya, karena haknya operasional BPD 1 hektar saya contohkan 12 juta tadi, maka di saat desa mengajukan rancangan APBDes saat-saat sekarang, rancangan APBDes, panjenengan harus mencermati operasional BPD itu ditulis untuk apa saja, karena kewenangannya panjenengan sing nyusun itu harusnya bersama panjenengan. 12 juta gandeng ora entuk digono, ora entuk dindung. Sing 3 yuta nggo biaya rapat-rapat selama 1 tahun misalkan. Kemudian yang 3 juta untuk perjalanan dinas panjenengan konsultasi anggota BPD, konsultasi neng Pak Camat kah, konsultasi neng Kabag pemerintahan kah, nganggo perjalanan dinas ini. Itu masuk bagian dari operasional. Misalnya cek 6 juta, 6 juta gandeng merasa perlu meningkatkan kapasitas, nek perlu poros studi banding anggota BPD ini itu duit 6 juta, kok BPD neng Gunung Kidul enek sing apik, enek sing maju. Tahun 2022 panjenengan merancang anggaran duit operasional 1 hektar tadi 12 juta, di antaranya di studi banding seperti ini bisa. Neng duit ini nggak boleh panjenengan minta. Nanti saat studi banding sing bayari PKA. Apa itu PKA? Pelaksana kegiatan anggaran. Salah satu kasih atau KU yang ditugaskan oleh kepala desa. Saya ulangi, mumpung saat sekarang merancang APBDes, saat nanti panjenengan dimintai persetujuan mulai awal tadi dicek benar. Kalau anak 30 kegiatan ini apa saja di sini? Wis prioritas enggak? Ada yang lebih prioritas tapi enggak ditangani enggak? Nah itu kaplengnya panjenengan, namanya tadi fungsi pengawasan kinerja. Mau mengawasi bagaimana kalau tidak ada kesepakatan awal?
Namanya orang bisa menentukan ini salah, ini tidak salah, ini kurang benar, ini tidak benar. Itu kan kalau kita tahu dulu. Kayak cah sekolah kae kon ngukur panjangnya kertas ini 30 cm. Kan nek duwe alat ukur berupa penggaris, garisan. Nek orang duwe penggaris, orang ngerti nek iki kon ngukur orang ngerti nek isine 30 cm panjangnya. Lah apa itu sebagai penggarisnya? Ya yang penjenengan sepakati awal utamanya adalah APBDes tadi. Penjenengan tengah tahun bisa ngukur ini sudah 6 bulan 1 semester. Awal kita sudah bersepakat dalam APBDes kita 30 kegiatan kok. Ini baru dilaksanakan 4, undang pemerintah desa. Ele-ele loh, itu bulan Agustus targetnya adalah 30 kegiatan. Ini kok baru 5 kegiatan sampai bulan Agustus sudah setengah tahun. Apa yang akan dilakukan untuk percepatan? Boleh, bisa. Orang kok malah pakai WC, dan kok nganti bulan November dan tetap 5. Baru itu lagi waktu newstek lagi diundang. Enggak, namanya kan mitra. Dari awal kalau kita mendapatkan kira-kira ini kok digaris kui panjangnya 30 cm kok lagi itu 10 cm, wah lu gak nyata itu, segera diajak rapat, diundang rapat, gagah penjenengan undang PPD undang desa digagah, duit anggaran kok namanya operasional. Operasional cara pengelolaannya seperti tadi. Ini kami berikan contoh seperti ini penjelasannya di depan tadi. Ini dilaksanakan oleh PKPD BPKD Permendagri 20 tentang pengelolaan keuangan desa. BPKD Sekdes kasih KU. Nah inilah yang akan membelanjakan. Tapi tanggung jawab saya sampaikan tadi tidak mengurangi sedikit pun haknya BPD berupa operasional tadi. Maka sepeser pun untuk kegiatan lain nggak boleh. Penjenengan juga harus mengawasi di situ. Nah ini kan kewenangannya BPD 12 juta. Lemah sing neng kono kae sing dienggo BPD 1 hektar payu 12 juta. Ya sudah 12 juta untuk ini. Tidak boleh untuk yang lain. Ini penjelasan yang tadi barang dan jasa. Kesimpulan ini bisa dibaca dari ukuran banyak saya tadi, bisa disimpulkan saat butuhkan biaya pemerintah desa harus membayar asalkan masih dalam plafon tadi 12 juta tadi, namanya biaya operasional. Lalu untuk ulang apa Pak? Penjenengan untuk wis enak sing 500 terus saya tiap bulan ya disyukuri alhamdulillah. So nenek rejaning zaman seragen wis makmur bisa saja insentif BPD sama MK, betul. Kapan Pak? Ya suatu saat makmur. Nah, sekarang sudah makmur? Belum makmur kita. Akhirnya belum makmur. Belum makmur ya Pak kabar pemerintahan? Wajar. Sudah hasil. Nah ini terima kasih. Ibu dan Mas sekalian, sebelum saya akhiri saya mau titip pesan. Negara kita karena cumpen duit ini dijereng-jereng. Penjenengan sebagai bagian penyelenggaraan pemerintahan desa ikut bertanggung jawab akan hal ini. Mula sumber dana apapun, sedikit apapun harus digemeni. Digemeni ini bahasa Indonesia apa ya? Diuri-uri lah, diuri-uri. Sumber dana, sumber pendapatan apapun itu tolong diuri, termasuk kekayaan desa. Hari-hari ini pemerintah desa juga kita bintek untuk bagaimana mengelola aset desa. Penjenengan sebagai BPD juga kita harapkan, kita mohon, kita saling gayung bersambut. Tak ceritani, nek gak BPD gundang karo jenengan tak ceritani. Negara ini lagi konsen, lagi ngeman-ngeman, lagi gemek tenanan kekayaan desa itu ra umum, Pak.
Penjenengan pesa mesti antara Pungkruk sampai tikungan Pasar Masaran kan dibuat 2 lajur 4 jalur, 2 jalur 4 lajur. Badan jalannya sudah lebar semua, tidak perlu pembebasan tanah. Akhirnya dilebarkan. Memang tidak ada anggaran dari pemerintah pusat ini, tidak ada anggaran untuk pembebasan tanah. Sudah dibangun, sudah tahu-tahu tikungan sebelum Puskesmas Masaran ada jembatan ini. Nek liyane diambai kabeh begitu teko jembatan ternyata ya kudu diambaki. Kiri jalan nek kesakit, sak nyumpet gitu. Sak kedua ya, Pak Guntur ya sing apa biasa kapal keduaan. Ini apa? Sak kedua. Itu ternyata milik desa, tanah kas desa. Wah, bingung ini kaget. Akhirnya didirikan, mohon kepada bupati untuk memfasilitasi, mohon izin dulu karena belum ada anggaran untuk pembebasan tanah. Di APBN perubahan kemarin baru dianggarkan. Luasnya keduaan Pak Guntur tadi, keduaan sing kono mau nyuplek Pak Guntur, ombo keduaan sing ngetan kae. Ya Guntur ya? Ya. Apa? Itu hanya 2.300 meter keduanya. Kemudian yang digunakan hanya 1.050 meter. Kan hanya untuk jembatan dan opritnya. Oprit itu badan berjembatan 1.070 meter. Penjenengan siap-siap untuk kaget. Berapa pemerintah ini akan ganti rugi itu? 3.150 juta. Loh, ini akan saya contohkan. Kuwi nek bisa, kuwi nek negara iki menang-menangan. 1.070 meter kan langsung gitu saja kan dibuat. Wong nggone negara bisa ngene gini. Tapi tidak, karena apa? Negara ini punya komitmen. Sedumuk batuk senyari bumi, sedumuk batuk ya bagiannya Pak Guntur. Nek senyari bumi itu kan senyari itu kan setilan deh. Direwangi toh hati, kan orang di Jawa seperti itu. Maka apa untuk melindungi biar desa-desa di seluruh Indonesia itu asetnya tidak susut-susut terus, negara memberikan contoh. Maka tidak boleh namanya tanah kas desa itu dialihkan, dijual beli tidak boleh. Maksimal isone mung tukar guling. Gundang gandeng lore sampai macan, gundang desa gundang mungkin perbatasan karo Bringging, perbatasan karo Banyuring, sana zona industri. Mungkin gundang punya tanah kas sing perbatasan situ, walaupun masuk zona industri pun lemah kas desa tidak boleh digunakan untuk bangun pabrik. Karena yang boleh tukar guling itu hanya untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu apa? Jalan nasional termasuk jalan tol, dermaga kalau punya laut, bandara, rumah sakit, kira yang umum kepentingan umum. Tapi itu bukan masuk dikecualikan. Maka Pemkab Sragen saat membuat rumah sakit tipe D di Tangen, tanah kas desanya Katelan itu jadi ada dekat balai desa, dekat SMA ada. Tapi karena ketentuannya nggak boleh, akhirnya Pemkab harus beli di tanahnya warga karena nggak boleh di sini. Jadi komitmen negara terhadap perlindungan aset desa. Penjenengan kita harapkan juga berperan dalam mengamankan aset desa. Karena beberapa tahun yang lalu enak aset desa sing ngerti-ngerti jadi hak milik. Enak PTSL moro-moro di joki PTSL keluar di hak milik. Nah ini tolong BPD berperan di sini. Kita harus jujur
karena kita sama-sama melindungi biar tidak kelong, biar tidak semakin susut. Saat sekarang pemerintah desa juga kita dorong, maka dilaksanakanlah Bintek Sipardes karena dalam rangka itu. Nanti pada saatnya ya podo wae semua tanah kas desa itu harus dilelangkan. Ex-Bengkok yang sekarang langsung masih dikerjakan langsung oleh kepala desa perangkat desa, pada saatnya nanti juga akan seperti operasional BPD tadi, dilelangkan. Persele pasti nggone cari iki manggone ning kono, persele iki luase iki dilelang payu 24 juta. Duit 24 juta 100% harus diberikan cari. Caranya apa? Pemerintah desa dibayarkan tiap bulan. Bulan yang sudah dilalui dibayarkan. Sehingga enek apes si cari tadi mudah-mudahan juga tidak meninggal dunia. Begitu meninggal dunia ya sudah berhenti, tapi duit ini masih utuh. 3 bulan, 6 bulan yang akan datang sudah diisi, ada tarik bayi baru, sudah langsung bisa membayarkan juga karena duitnya di rekening. Ya mudah-mudahan tidak terjadi karena di Sragen Pak Kabak pemerintah ini sudah bersih. Sampai sekarang ada 7 kepala desa yang kotor karena sudah mendahului. Wiki sak repotan mergo lemah mawis batu didol. Telung tahun, nah ini kan repot. Itulah makanya kita perbaiki nanti juga seperti itu. Nek BPD operasional 12 juta kudu tinggu BPDKB. Bengkok tadi juga seperti itu. Payu 24 juta juga harus kasihkan cari semua tiap bulannya. Maka harus, kan tadi sudah saya jelaskan menggunakan basis kas. Kalau basis kas gak enak pemasukan ning kewajiban karena desa ini wajib memberikan tunjangan lainnya tiap bulan itu wajib. Harus ada. Ibu Bapak sekalian, seperti janji saya hanya membuka tutup gelas. Nanti yang mengisi adalah Bapak dan Ibu yang lain. Tugas pokoknya nanti diramekan di sana. Monggo diikuti semua dengan baik. Saya kira dari saya cukup. Entong ora nek santai. Mas kita yo ngomong banter nganggo masker itu mungkin tersiksa tenan. Ngomong ora nek santai. Apa entong ora nek santai, ngomong ora nek santai. Kami akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita simak bersama sambutan pengarahan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Sragen. Dengan ini maka selesai sudah rangkaian acara pembukaan bimbingan teknis tugas pokok dan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa BPD sekecamatan Gondang dan Kecamatan Jenar tahun 2021. Atas nama panitia penyelenggara dan selaku pembawa acara, saya Siti Hasanah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semua. Selamat mengikuti BIMTEK. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Kayu papan bunga setinggi, tahun depan bersama HRS kembali. Akhir kata kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.